Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang kemudian tentu diharapkan oleh orang tua yang sudah meninggal adalah mendapatkan kebaikan dari doa putra-putrinya yang salih dan salihah itu sendiri. Menariknya baginda Nabi SAW ini menggambarkan di dalam hadisnya yang mulia, idza matal insanu, ketika kemudian wafat seorang manusia, inqata'a anhu amaluhu, maka terputuslah amalan-amalannya, illa min salasatin, melainkan kecuali dari 3 hal. Salah satunya baginda Nabi SAW kemudian mengatakan awaladin salihin yad'u lahu, yakni dari doa anak salih yang mendoakannya. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Muslim Ahmad ini baginda Nabi SAW menekankan betapa pentingnya kemudian doa seorang anak yang salih sehingga dia digolongkan sebagai satu dari 3 hal yang kelak akan menjadi amal jariah bagi orang tua kita, bagi orang tua terutama yang sudah meninggal. Katakan demikian, maka ini menjadi bagian dari pesan baginda Nabi SAW. Ketika kita menjadi anak, maka jadilah anak yang salih dan salihah, yang senantiasa mendoakan orang tuanya, di mana hal tersebut kelak akan membantu orang tua menghadapi hari penghisaban yang berat, meringankan beban-beban kehidupan mereka di akhirat. Ini bagian dari rasa bakti kita kepada orang tua itu sendiri. Menariknya para pemirsa sekalian, ketika kita berbicara tentang doa anak yang salih, bahkan pada prinsipnya ketika seorang anak kemudian dia beramal salih, melakukan kebaikan, yang kebaikan tersebut pada hakikatnya merupakan legacy, hal yang ditinggalkan, bagian dari jejak-jejak orang tua kita. Orang tua mendidik kita dengan kebaikan, lalu kita mengamalkan kebaikan tersebut. Man sanna sunatan hasanatan, ketika kita mengamalkan suatu sunnah, suatu kebaikan, lalu kita amalkan sunnah tersebut, mengikuti jejak-jejak kebaikan dari orang tua, maka itu pada prinsipnya menjadi amal kebaikan bagi orang tua itu sendiri. Ingat, di dalam surat Yasin, Allah menggambarkan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, bahwasanya Allah akan mencatat wa naktubu ma qaddamu, apa-apa yang kemudian mereka manusia persembahkan, mereka amalkan. Allah tidak mengatakan ma qaddamu, kemudian dijelaskan apakah kebaikan atau keburukan, tidak. Allah tidak sebutkan di sana, ditentukan. Allah tidak tentukan apakah yang dipersembahkan adalah kebaikan, keburukan. Allah hilangkan kemudian kalimat objeknya untuk menunjukkan apa? Wa naktubu ma qaddamu, apapun yang kemudian manusia amalkan di dunia, baik dia berupa kebaikan maupun juga dia berupa keburukan. Wa naktubu ma qaddamu, Allah akan mencatat apa yang mereka manusia amalkan, amal baik atau amal buruk. Wa atharahum, dan juga Allah akan mencatat jejak-jejak legasi yang kemudian mereka manusia tinggalkan di dunia. Artinya ketika Allah menggambarkan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, Allah akan mencatat apa yang kemudian manusia lakukan dan juga jejak-jejak kebaikan atau keburukan yang mereka tinggalkan, kemudian diikuti oleh orang-orang di belakangnya, diikuti oleh anak-anaknya. Itu artinya ketika orang tua kita meninggalkan jejak-jejak kebaikan bagi kita, kemudian kita mengamalkan kebaikan tersebut sepanjang hayat kita, prinsipnya ini akan menjadi tabungan amal bagi orang tua kita. Maka pemirsa sekalian, jadilah anak yang kemudian berbakti kepada kedua orang tua dengan cara bagaimana? Dengan cara mendoakan mereka, dengan cara bagaimana? Dengan cara melanjutkan jejak-jejak kebaikan mereka. Ketika mereka seringkali mencontohkan kepada kita untuk melaksanakan, misal dalam hal ini bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan hal tersebut. Bahkan kita tingkatkan nilai amalnya. Ketika orang tua mencontohkan kepada kita keteladanan di dalam hal melaksanakan ibadah harian, maka kita laksanakan ibadah-ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika orang tua memberikan tausiah, nasihat-nasihat yang baik, kemudian nasihat-nasihat tersebut kita amalkan dalam kehidupan, pada hakikatnya itu adalah asar yang kelak akan Allah catatkan dan menjadi ladang amal tambahan bagi orang tua kita itu sendiri. Ingat, di dalam Al-Quran Allah mengajarkan dalam surat Al-Isra 24, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Allah, rahmatilah keduanya, sayangilah keduanya sebagaimana kemudian mereka keduanya menyayangi aku ketika aku kecil. Allah mengajarkan kepada kita dalam ayat ini doa yang mulia, mendoakan kebaikan orang tua, al jaza'u min jinsil amal,
Allah menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita ketika kita masih kecil hingga muda belia. Barakallahu lana wa lakum ikhwatil kiram. Tetap berbuat baik kepada orang tua, menjadi tumpuan harapan orang tua, menjadi orang yang dibanggakan oleh orang tua dan dikumpulkan kelak bersamanya di jannahnya kelak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.